supaya senantiasa baik keadaan kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Ulangan 6 ayat 24-25. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari Ulangan pasal 5-6. Apa yang saudara pikirkan ketika sejarah masa lalu kita yang pernah kita alami atau bahkan yang orang tua kita atau generasi di atasnya pernah alami, terus dibahas lagi sekarang, dibicarakan lagi di masa sekarang, bahkan di masa yang akan datang? Tentu ada yang berpikir, ngapain membicarakan masa lalu? Toh sudah berlalu, nggak usahlah mengungkit-ungkit yang terjadi di masa lalu itu, bikin suasana gak enak saja. Tetapi ada juga yang berpikir, ya nggak apa-apa, supaya generasi selanjutnya bisa belajar. Toh pelajaran sejarah itu juga penting. Atau ada yang berpendapat lagi, bergantung orang tersebut berangkat dari perspektif yang mana. Hari ini ketika kita bersaat teduh dari Ulangan pasal 5-6, Alkitab membawa kita kepada suatu peristiwa yang telah berlalu, yang telah menjadi sejarah untuk dibahas dan dibicarakan kepada generasi yang sekarang, bahkan kepada generasi-generasi yang kemudian. Pertanyaannya, untuk apa? Apa tujuan Allah membahas kembali apa yang terjadi di masa lalu yang telah menjadi sejarah itu kepada generasi baru dan kepada generasi selanjutnya? Bukankah dalam peristiwa sejarah itu terdapat kisah-kisah yang menceritakan kegagalan, pendurhakaan, bahkan hal-hal yang tidak patut untuk dicontoh? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berangkat dari tujuan Tuhan Allah kita, bukan dari perspektif dan tujuan kita. Jika berangkat dari perspektif manusia, maka akan ada banyak kepentingan manusia di dalamnya. Tetapi mari kita satukan hati, yaitu pada tujuan Allah. Inilah tujuan Allah dengan mengulik kembali sejarah yang telah terjadi di masa lalu, yaitu ayat 20 sampai ayat 25. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Jadi sekarang jelas ya saudara, mengapa Tuhan memerintahkan kepada umatnya untuk menceritakan kembali sejarah masa lalu, baik itu mengenai apa yang Tuhan kerjakan maupun mengenai sejarah umat yang pernah menjadi budak kepada generasi yang sekarang dan yang akan datang.
Tujuan Tuhan adalah supaya setiap generasi senantiasa baik keadaannya dan supaya Tuhan Allah kita membiarkan hidup. Nah, sekarang mari kita telisik dengan cermat apa saja yang harus diceritakan berulang-ulang itu. Apa yang harus disampaikan dari sejarah itu kepada generasi kemudian. Yang pertama, soal perjanjian Allah dengan umatnya. Perjanjian ini adalah perjanjian kekal yang disebut covenant. Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Jika kita benar-benar hidup dalam perjanjian Allah, maka pastilah kita mengalami banyak perubahan. Perspektif tentang hidup, perspektif tentang sesama, perspektif tentang apapun itu di dunia ini pastilah berbeda dan berubah. Karena sumber perjanjian itu adalah Allah. Perjanjian inilah yang harus diajarkan berulang-ulang dan terus-menerus kepada generasi-generasi selanjutnya, termasuk bagaimana sejarahnya perjanjian itu dimulai dan diberikannya hukum-hukum Allah. Orang atau umat yang hidup dalam perjanjian tidak akan pernah lepas dari hukum-hukum Allah dalam hidupnya. Sudahkah kita mengajarkannya kepada anak-anak dan keturunan kita? Semoga saja kita tidak melalaikannya. Sebab jika kita lalai, maka generasi perjanjian itu terputus karena kita yang lalai. Lalu yang kedua, apa yang harus diceritakan berulang-ulang? Apa yang harus disampaikan dari sejarah itu? Yaitu tentang hukum-hukum Allah. Sebenarnya hukum-hukum Allah ini dicatat di dalam Keluaran 20. Itu disampaikan pada zaman angkatan pertama yang keluar dari Mesir. Sekarang setelah angkatan pertama dihukum Tuhan dengan mayatnya bergelimpangan di padang gurun, dan sekarang diganti generasi kedua dan selanjutnya, maka hukum-hukum Allah itu bukan hanya diceritakan, tetapi diajarkan dengan lengkap. Coba saudara baca pasal 5 ayat 6-21. Alkitab menuliskan bukan diringkas, tetapi dari kitab ulangan ini ditulis dengan lengkap dan detail. Tujuannya adalah supaya generasi ke generasi itu baik keadaannya dan hidup di hadapan Tuhan Allahnya. Pasal 5 ayat 29 berkata, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku di sini Tuhan, dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Yang ketiga, apa yang harus diajarkan berulang-ulang? Apa yang harus diceritakan berulang-ulang dari sejarah itu? Yaitu tentang mengasihi Tuhan Allah. Nah, ini yang dibahas dalam renungan perspektif yang diberikan judul perintah yang utama. Firman Tuhan berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sudahkah kita kerjakan bagian ini, mengajarkan bagaimana mengasihi Tuhan Allah kita?
Sebab manakala kita mengajarkan bagaimana mengasihi Tuhan, kita tidak hanya mengajarkan dengan kata-kata atau perintah saja, tetapi kita mengajarkannya dengan hidup kita sehari-hari sebagai contoh hidup yang dapat disaksikan secara langsung. Yang ketiga, apa yang harus diceritakan berulang-ulang? Atau yang keempat, yaitu tentang Allah yang cemburu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhanmu, Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Ceritakan saja bagaimana Allah menghukum nenek moyang kita dengan murka yang dahsyat pada saat mereka bersungut-sungut dan tegar tengkuk. Kita harus mengajarkan Allah yang penuh kasih, iya. Tapi kita juga sama harusnya mengajarkan tentang Allah yang cemburu, supaya baik kita maupun generasi selanjutnya memahami bagaimana harus hidup di hadapan Tuhan Allah. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukannya dengan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Ulangan 6 ayat 24 sampai 25. Selamat ulang tahun Tadius Arianto dan Daniel Christopher. Doa akan saya Japri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.